Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di my YouTube channel Margareta Bengkulu. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan sebuah media tambahan dalam tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Sugianto MPD, dan guru pamong saya, Ibu Sri Erniati MSI. Nah, di video kali ini saya membuat sebuah media tambahan untuk pembelajaran bimbingan konseling. Namun sebelum nanti media ini saya jelaskan fungsi dan kegunaannya seperti apa, saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara atau bagaimana kita membuat media ini. Nah, sebelum kita melangkah ke cara pembuatan, saya jelaskan dulu bahan-bahan dan alat yang akan digunakan. Yang pertama, saya menggunakan kardus bekas. Boleh kardus apa aja, yang penting kardusnya masih bersih dan bisa digunakan. Kemudian saya menggunakan bahan yang kedua, yaitu cup air minum seperti ini. Boleh juga cup air minum apa saja. Ini nanti saya membutuhkan sekitar 12 cup ya. Kemudian ada karton warna, kemudian ada kertas origami, kertas warna-warni ya. Kemudian ada gunting, kemudian ada lem tembak, kemudian ada untuk necis ini atau staples namanya, atau jika dibutuhkan nanti ini namanya isolasi bolak-balik kalau saya nyebutnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bahan saya sebutkan, kita memulai langkah pertama. Langkah pertama itu kardusnya kita gunting jadi seperti ini. Jadi persegi seperti ini. Ini dirapikan lagi ya. Ini seperti ini aja. Nah, kemudian setelah digunting, kardus ini nanti ditempel dengan karton warna seperti ini. Ya, disesuaikan, ditempel seperti ini. Nah, kemudian untuk gelas cupnya yang 6 buah itu nanti kita tempel dengan kertas origami warna-warni. Setiap cup harus berbeda warna. Nah, yang 6 lagi saya gabung dua-dua untuk dijadikan satu. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan untuk penggabungan 2 cup yang saya gunakan nanti berarti 2 cup itu menjadi 3 cup yang didapatkan. Ini cara mengguntingnya juga sangat mudah. Kita gabungkan seperti ini, kita gunting. Tujuannya kenapa disatukan seperti ini? Supaya nanti ukurannya sama. Kita gunting ya sampai ke bagian bawah. Nah, kita kira-kira saja ya, tidak perlu terlalu ukuran yang harus diukur sedemikian rupa. Kita gunting lagi sebelahnya sampai ke bagian bawah. Nah, kemudian kita buang bagian yang tidak digunakan ini. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kita gabungkan seperti ini. Penggabungannya seperti ini bisa kita menggunakan benda ini. Kalau saya nyebutnya ini necis ya. Kita rekatkan. Atau bisa juga menggunakan lem tembak, atau bisa digabung keduanya untuk biar nanti supaya lebih rapi dan kokoh seperti itu ya. Oke, nah seperti ini nanti jadinya. Nah, ini nanti setelah digabung seperti ini juga direkat dengan kertas origami atau kertas warna-warni ini ya. Kalau satu pak ini tuh warna-warninya sudah dapat banyak ya. Oke, setelah itu selesai ini baru nanti 1 cup yang sudah kita warna-warni, kemudian cup yang digabung ini sudah kita rekatkan dengan kertas warna-warni atau kertas origami ini, nanti kita tempelkan di kardus yang sudah kita potong, yang sudah kita tempel dengan kardus warna-warni ini nanti menggunakan lem ya, lem tembak. Itu sangat kokoh loh kalau menurut saya. Lem tembak itu sangat kokoh kalau direkatkan untuk pembuatan media karton ataupun kardus seperti ini ataupun plastik seperti ini. Nah, hasilnya
dari yang saya buat itu seperti ini. Nah, ini media karya saya sendiri ya. Media ini sebelum saya jelaskan fungsinya, media ini ada tujuanan dan apa sampai kenapa saya membuat media ini ya. Nah, kemudian oke, tadi sudah saya katakan setiap satu cup yang utuh itu kita kasih warna-warna yang berbeda. Seperti ini ada hijau, pink, merah, orange, coklat dan biru. Nah, ini yang digabung tadi. Cup yang dua kita gabung tadi, kita lapisin juga dengan kertas warna-warni seperti ini. Nah, sudah seperti ini karton yang kita tempel tadi sudah direkatkan pakai lem tembak seperti ini. Nah, media ini saya namai dengan THP, Tabungan Harapan dan Pencapaian. Nah, sebelum saya jelaskan fungsinya dan tujuan pembuatan dari media ini, saya membuat media ini berdasarkan hasil dari kejadian atau peristiwa yang saya alami sendiri di tempat saya mengabdi di SMP 43 Seluma. Ada siswa yang kelas 8 dia berhenti. Nah, ketika tentunya saya sebagai konselor dan kemudian Bapak Ibu guru di SMP 43 Seluma tidak hanya tinggal diam, kenapa sebabnya anak ini sampai berhenti sekolah. Tentu kami pengen tahu apa sebabnya. Ternyata setelah ditanya, setelah diadakan kunjungan rumah, ternyata saya berhenti sekolah itu Bu nggak tahu mau ngapain, kayak nggak punya harapan dan tujuan seperti itu. Nah, singkat cerita dari itu saya terpikir untuk membuat ini, dan ini akan saya gunakan ya pada setiap tahun ajaran baru mulai kelas 7 ya. Nah, ini fungsinya dari sini ini dibuat per kelompok. Karena kenapa per kelompok? Kalau untuk satu kelas, dalam ukuran satu kelas itu minimal 20 siswa ya kan. Kalau kita bikin 20 siswa panjang banget kan. Jadi saya ambil per kelompok. Per kelompok itu saya ambil sampel 24 siswa, saya bagi 4, kemudian dapat satu kelompoknya 6 siswa. Nah, jadi makanya di sini ada 6 cup yang saya bikin cup awal ini. Nah, fungsinya ini setiap siswa memegang satu warna, ya kan? Misal siswa A, misalnya siswa dini itu warna hijau, siswa yoga warna pink dan seterusnya. Dan pada saat kita melakukan layanan, mereka akan membuat di sebuah kertas ya kan, harapan dan keinginan pencapaian mereka selama menjadi siswa di SMP 43 Seluma ini mulai dari mereka masuk. Makanya saya ini digunakan pada awal tahun ajaran baru dari siswa baru. Nah, harapan itu nanti atau keinginan pencapaian yang mereka tulis itu nanti kita tulis di kertas warna-warni ini juga. Satu kertas itu nanti bisa kita potong menjadi beberapa bagian ya. Contohnya seperti ini, nanti kita potong menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ini disesuaikan ya besaran potongannya. Di kertas inilah nanti setiap siswa akan menuliskan apa harapan atau keinginan atau pencapaian yang ingin mereka raih selama bersekolah di SMP 43 Seluma. Nah, kemudian dari tulisan ini, nah saya ambil itu 5 untuk harapan personal dan 5 untuk di bidang karir. Misal contoh, saya ambil yang untuk personal. Setelah dia menjadi siswa SMP, apa sih harapan dia? Contoh misalnya saya akan menjadi anak yang makin taat untuk sholat, atau saya akan menjadi anak yang makin rajin untuk bersekolah. Kan mereka sudah ada pengalaman waktu di sekolah dasar. Nah, untuk yang di karirnya, tulis juga minimal 5 lagi pencapaian diinginkan. Setelah misalnya saya contohkan, setelah saya menjadi siswa SMP 43 Seluma, saya berharap di semester 1 saya masuk ke 5 besar. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Terserah siswa sih mau bikin harapan dan keinginannya apa. Kemudian
kemudian setelah peserta didik kita membuat harapan atau keinginan pencapaiannya, ini kertas digulung, kemudian dikasih pita, diikat seperti itu, di sedemikian rupa diikat biasa gitu biar dia rapi gitu. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, seperti ini, diikat seperti ini. Sesuai dengan warna, masing-masing siswa itu harus memilih satu warna. Misalnya tadi Dini memilih warna hijau, jadi otomatis Dini warnanya, tabungannya warnanya hijau. Nah, sebelum ini dimasukkan ke tabungan mereka atau ke kantong tabungan mereka ini, mereka harus menuliskan kembali harapan atau keinginan pencapaian yang mereka ingin raih di SMP 43 Sungai dalam raport pribadi, raport BK pribadi mereka. Nah, untuk raport pribadi mereka, insya Allah saya akan memberikan contoh atau demonstrasi lagi pembuatan raport pribadi BK untuk siswa next di video selanjutnya, ya kan. Nah, kemudian setelah ini sesudah dibikin seperti ini sesuai dengan warna siswa apa, warna hijau tadi misalnya siswa Dini. Nah, ini warna hijau dimasukkan ke tabung warna hijau, ya kan, seperti itu. Oke, 1, 2, 3, oke, cukup. Kemudian warna biru misalnya dimasukkan juga ke tabung warna biru. Dan selanjutnya misalnya warna orange seperti itu pun, kemudian warna coklat, kemudian warna merah, dan warna pink di tabung warna pink seperti itu. Nah, kemudian apa selanjutnya setelah siswa menaruh harapan dan pencapaiannya dalam kertas yang digulung dan dikasih pita ini, ya kan, di tabung seperti ini nanti tabungan ini akan dibuka setelah di kelas 8. Nah, setelah di kelas 8 mereka akan membuka tabungan ini dan mereka akan mereview atau menilai kembali apa yang sudah tercapai dan yang belum. Kalau sudah tercapai, misalnya ada 3 yang sudah tercapai, misalkan Dini sudah 3 buat tercapai, harapannya sudah terlaksana atau keinginan sudah terlaksana di kelas 7 itu 3. Nah, 3 ini kita masukkan ke tabung yang paling atas. Nah, yang belum tercapai tetap di tabungan awal. Nah, kemudian ini kita bikin harapan baru untuk THP di kelas 8. Apa pencapaian di kelas 8 atau pencapaian yang ingin diraihnya ataupun harapan yang ingin dilaksanakannya di kelas 8, dia masukkan lagi sini sama seperti awal, dituliskan di kertas warna sesuai dengan warnanya, digulung, dikasih pita, dimasukkan ke sini seperti itu. Nah, nanti pas kemudian setelah di kelas 9 seperti itu, apa yang di kelas 8 tadi sudah tercapai, ya kan, di kelas 8 tadi sudah tercapai, nah dimasukkan kembali di tabung pencapaian ini. Semua siswa seperti itu. Ini tidak apa-apa digabung karena dia sudah dikasih kode warna. Kode warna masing-masing siswa kan beda warna. Nah, apabila yang di kelas 8 ini misalnya ke-6 siswa ini ada misalnya ada 2, 1 orang 2, 1 orang 3 yang belum tercapai, maka dimasukkan kembali di tabungan awalnya masing-masing yang belum tercapai atau belum terrealisasi atau belum diraihnya. Nah, yang sudah diraih tetap di sini. Begitupun di kelas 9, mereka menuliskan harapan dan pencapaian untuk di kelas 9 dan selanjutnya. Nah, ketika sudah di kelas 9 dan mereka dinyatakan lulus, ya, mereka bisa membuka kembali tabungan ini, ya kan? Apa saja yang sudah tercapai di kelas 9, kemudian dimasukkan kembali ke tabung yang sudah dicapai ini. Ini harapan dan pencapaian yang sudah diraih, dimasukkan sini. Yang tertinggal dimasukkan ke tabungan awalnya. Nah, di akhir kalau sudah, mereka boleh membawa yang mereka sudah capai, itu ditulis kembali di raport pribadi BK masing-masing, apa yang sudah diraih, apa yang belum tercapai, apa yang sudah tercapai. Nah, mereka bisa membawa gulungan tabungan ini untuk di selanjutnya beserta raportnya di sekolah lanjutan selanjutnya, misal SMK, SMK dan STM dan sebagainya.
Kemudian ini tentu kosong kan, dan ini bisa digunakan kembali di adik kelasnya di siswa baru kelas 7. Begitupun selanjutnya secara bergilir seperti itu. Nah, ini di mana menyimpannya tabungan ini? Tabungan ini disimpan, setiap kelompok ini disimpan di ruangan konselor, digantung. Tujuannya juga ketika ada layanan konseling individu atau di tengah perjalanan peserta didik kita mengalami suatu kendala atau masalah dan diadakan konseling individu, maka kita sebagai konselor juga bisa menggunakan media ini. Kita suruh mereka untuk melihat lagi tabungan, apa saja sih yang kamu tabung di sini kemarin, ya kan, kenapa sampai seperti ini, sambil membuka rapor pribadi mereka seperti itu. Ini juga tujuannya saya bikin secara tidak langsung untuk memotivasi peserta didik kita untuk terus semangat untuk bersekolah, mempunyai tujuan, mempunyai harapan tentang hidupnya, menjadi siswa dan menjadi anak yang lebih baik di masa depannya. Insya Allah seperti itu. Nah itu sekilas tentang pembuatan media ini. Ini pure ide saya sendiri. Saya buat seperti ini. Saya beri nama Tabungan Harapan dan Pencapaian. Tujuan dan motivasinya apa? Saya membuat ini semata-mata untuk memberikan semangat lagi untuk peserta didik kita. Nah, untuk selanjutnya semoga video saya ini bermanfaat kepada teman-teman konselor di seluruh Indonesia dan kepada peserta didik kita di seluruh tanah air. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Kalau bersedia dengan keikhlasannya boleh di like, komen, dan subscribe di YouTube channel Margareta Bengkulu. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.